Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Farhan untuk menyiapkan kelasnya. Sebelum berdoa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga bagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang lagi sakit? Nggak ada. Kalau lagi sakit masuk juga Zoom, nah, itu luar biasa tuh. Mantap, apresiasi Ibu. Oke, nah tadi kan sebelum kita belajar, subuh tadi ada sholat nggak? Sholat subuh nggak tadi? Enggak. Alhamdulillah ada, Bu. Sholat, Bu. Oh, ada yang sholat, ada yang enggak. Sila bilang nggak sholat ya. Kalau dalam agama Islam, kalau nggak sholat tuh gimana ya? Hukumnya bagaimana? Dosa, Bu. Dosa, Bu, kata Zikia. Kalau dalam non-muslim, kalau tidak mengikuti ibadah hari Minggu bagaimana? Apa hukumnya? Tesalonika. Apa biasanya? Kalau nggak ikut ibadah Minggu, itu hukumannya apa biasanya? Tessa? Dosa juga, Bu. Oh, dosa juga. Berarti sama-sama dosa ya kalau tidak menjalankan sholat. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan siapkan buku tulis. Jika perlu buku cetaknya ada di dekat Ananda. Kemudian alat tulisnya juga. Pastikan juga LKPD yang sudah Ibu bagikan sudah terbuka di handphonenya. Atau kalau bisa di print, lebih bagus. Sudah nyaman tempat duduknya? Alat tulisnya juga sudah disiapkan. Oke. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Udah, Bu. Udah. Oke, minggu lalu itu kita sudah melakukan ulangan harian tentang besaran dan pengukuran. Nanti kita bahas sama-sama mengenai ulangan hariannya. Mungkin di luar jam pembelajaran aja nanti. Nah, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, Ibu mau mengukur dulu. Seberapa paham kamu tentang materi kita tentang besaran dan pengukuran? Masih ingat atau udah lupa? Di sini Ibu ada polling, nanti pollingnya itu Ananda isi apakah besaran fisikanya itu termasuk besaran vektor atau besaran skalar. Ya, nanti pollingnya ada dan Ananda pilih besaran fisika tersebut besaran vektor atau besaran skalar. Waktu yang Ibu berikan cuma 15 detik saja, karena di sini ada 10 soal dan tinggal diklik-klik aja. Oke. 15 detik ya. Silakan. Oke, waktu habis. Masih ada juga yang ragu-ragu nih kayaknya. Padahal udah kita bahas loh kemarin besaran vektor sama besaran skalar, nih masih ada juga yang ragu-ragu. Kita bahas sama-sama. Ya. Oke, kita bahas sama-sama. Ibu share dulu resultnya. Nah, di situ udah nampak hasilnya? Udah ya. Kalau usaha itu termasuk besaran skalar. Nah, ini ada berapa orang yang menjawab besaran skalarnya? Ada 7. Kemudian jarak itu termasuk besaran skalar. Oh, ini lumayan banyak nih, ada 12 orang yang menjawab benar. Kemudian tekanan itu termasuk besaran skalar. Oh, ini lebih banyak, 10 banding 18. Kemudian percepatan, kalau percepatan itu merupakan besaran vektor. Oke, bagus. Ini banyak yang sudah menjawab benar. Kecepatan itu termasuk besaran vektor. Oke, benar. Kelajuan, oh ini tengah-tengah nih. Kelajuan itu sebenarnya adalah besaran skalar. Kemudian berat
Berat itu karena termasuk gaya, berarti dia itu termasuk besaran vektor. Nah, ini salah nih yang banyak nih, berat. Berat itu seharusnya besaran vektor. Ini banyak yang ngisi besaran skalar. Kemudian massa. No, massa satu lagi. Massa itu termasuk besaran skalar. Ya, berat besaran vektor, massa besaran skalar. Kemudian perpindahan, oh ini benar, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Kalau panjang ada arah nggak? Nggak ada, dia berarti dia merupakan besaran skalar. Siapa di sini yang paling banyak benarnya? Ada yang banyak benarnya? Mengecewakan semua mukanya nih. Artinya banyak yang salah. Oke, karena jawabannya ada lumayan yang banyak yang benar, langsung aja kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai vektor. Kira-kira besaran vektor itu apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Raise your hand. Laili, boleh? Silakan, Laili. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah, yang memiliki nilai dan juga arah. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nailah kecewa dia karena nggak ditunjuk. Kemarin sesuai video yang sudah Nailah lihat, besaran vektor itu ciri-cirinya apa aja? Salah satu aja disebutkan. Memiliki pangkal dan ujung. Ya, memiliki pangkal dan ujung. Benar. Nabila, boleh ditambahkan? Vektor dituliskan dengan huruf tebal A, bercetak miring A, atau terdapat tanda panah di atas A. Oke, benar. Berarti penulisannya itu boleh bercetak tebal, boleh bercetak miring, atau ada panah di atasnya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa ciri-ciri vektor? Raise your hand. Fahmi, terdapat tiga penjumlahan vektor. Terdapat tiga melukiskan penjumlahan vektor. Terdapat 3 metode dalam melukiskan penjumlahan maupun pengurangan vektor. Metode apa aja, Fahmi? Metode segitiga. Metode poligon, metode jajar genjang. Metode jajar genjang, oke, tepat sekali. Ada Fahmi, Nailah, tadi Nabila sama Laili. Oke, bagus sekali. Berarti sudah melihat video pembelajaran Ibu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu menentukan nilai vektor atau resultan vektor pada komponen X maupun komponen Y, kemudian menghitung resultan vektor dan juga arah vektor, kemudian nanti kita ada mendiskusikan tentang penjumlahan maupun pengurangan vektor. Sebelum kita berdiskusi tentang vektor, silakan disimak dulu video yang ada. Kemudian nanti Ananda kemukakan pendapat apa yang bisa diamati dari video Ibu tersebut, apapun. Misalkan baju anaknya warnanya oranye, Bu, boleh. Terserah apapun yang bisa kalian lihat dari video Ibu. Bentar ya. Udah dilihat video pembelajaran Ibu di YouTube? Sudah, Bu. Beberapa orang baru yang mengomentar. Sudah, Bu. Ibu. Belum tidur ya jam 1 pagi. Ya, bagus, berarti tanggung jawabnya tinggi tuh. Deadline-nya nggak kemarin kan? Oke. Patah-patah ya videonya ya? Patah-patah videonya? Oh iya. Oke, dari video Ibu tersebut, apa yang bisa diamati? Apa saja yang bisa Ananda amati dari video tersebut? Ada permainan tarik sarung. Main sarung-sarungan. Oh, main sarung-sarungan. Terus apa lagi? Ada yang menang di ujungnya tuh. Kenapa dia bisa menang? Karena tarikannya lebih kuat. Iya, tarikan itu kan termasuk gaya kan? Gaya itu termasuk besaran vektor. Berarti tarikan atau gaya yang lebih besar, dia akan mendapatkan botol tersebut. Berarti dia menang. Apalagi yang bisa diamati dari video tersebut? Apalagi yang bisa diamati dari video tersebut? Main tarik sarung, main sarung-sarungan, tarikannya besar, makanya ada yang menang. Apalagi? Jumlah pemain. Jumlah pemainnya ada berapa pemainnya tadi itu? 4.
Ada 4. Ada 4 orang. 4 orang atau 5 orang? 4 orang, ada 4 orang. Tadi berdirinya itu satu arah semua atau membentuk sudut? Arahnya beda-beda. Arahnya beda-beda, berarti membentuk sudut. Oke. Nah, tentang vektor itu juga sudah Ibu jelaskan pada video pembelajaran Ibu di YouTube. Ibu mau melihat dulu apakah Ananda sudah paham atau Ananda sudah melihatlah sekilas tentang video Ibu. Di sini Ibu ada polling kembali. Itu tentang video yang sudah Ibu share sebelumnya di link YouTube Ibu. Di sini ada 5 buah soal. Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawabnya. Silakan dijawab dengan sebaik mungkin. Ya, Ibu beri waktu 1 menit. Silakan dijawab pollingnya. Iya, ada juga yang salah. Kita bahas sama-sama tentang vektor, pengetahuan awal tentang vektor. Oke, soal pertama. Cara menjumlahkan vektor dengan salah satu metode adalah sebagai berikut. Pangkal vektor berikutnya diletakkan pada ujung dari vektor sebelumnya. Vektor resultan digambarkan dari pangkal vektor ke ujung vektor terakhir. Metode penjumlahan vektornya termasuk ke Poligon. Oh, poligon. Benar, poligon. Ada yang jawab trapesium nih. Mana ada metode vektor trapesium. Yang kedua, dalam penjumlahan maupun pengurangan vektor, jika diketahui 2 buah garis vektor, metode yang tepat digunakan untuk menggambarkan vektor adalah, oke, benar, segitiga dan jajar genjang. Yang menjawab jajar genjang betul, yang menjawab segitiga juga betul. Manakah yang di bawah ini yang bukan termasuk sifat-sifat vektor? Oke, nah di sini dapat dijumlahkan benar, dapat dikalikan juga benar, dapat diuraikan juga benar. Yang bukan itu adalah dapat dipindahkan. Dia memang bisa dipindahkan, tetapi harus dengan besar dan arah yang sama. Ya, vektor bisa dipindahkan, tetapi ada syaratnya. Harus memiliki besar dan arah yang sama. Jadi yang bukan itu jawabnya dapat dipindahkan. Yang keempat, penulisan lambang suatu vektor biasanya dituliskan dengan 1 huruf yang kecuali bergaris bawah. Oke, udah banyak nih jawab yang benar. Benar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki, oh ini benar semua nih, nilai dan juga arah. Oke, bagus. Berarti sudah melihat video pembelajaran Ibu yang Ibu share di YouTube. Terima kasih Ananda sudah men-share. Kembali ke video Ibu sebelumnya. Itu pertanyaan apa yang timbul di benak Ananda ya tentang video tersebut? Apa pertanyaan yang muncul setelah melihat video Ibu tentang yang tarik-tarik sarung tadi? Pertanyaan apa yang muncul? Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Bagaimana cara menentukan Siva? Bagaimana cara menentukan jumlah vektornya? Bagaimana cara menentukan penjumlahan vektornya? Oke, ada lagi? Berapa resultannya, Bu? Berapa resultannya jago? Berapa resultan vektor? Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Apa yang timbul di pertanyaan? Apa lagi? Menentukan posisi vektor. Menentukan posisi vektor atau arah vektornya. Oke, betul. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana cara menentukan resultan vektor jika bendanya itu membentuk sudut, kemudian menentukan arahnya, bagaimana vektor di sumbu X dan juga sumbu Y-nya. LKS-nya sudah di-download ya, sudah dibuka. Kalau di HP boleh dibuka dulu supaya mudah mendiskusikannya nanti dengan kelompoknya. Kita gunakan kelompok. Nanti Ibu sediakan room, itu ada 9 room. Nanti silakan Ananda, itu jumlah kelompoknya sudah ditentukan kan, kelompok 1, 2, 3, 4-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan masuk ke ruangannya masing-masing. Kalau kelompok 1 silakan masuk ke room 1. Kalau kelompok 5 silakan masuk ke room 5. LKPD-nya sudah disediakan kan?
Sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah dibaca juga LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan gabung ke room-nya masing-masing. Sudah ada tampil? Sudah, Bu. Nah, silakan masuk ke room masing-masing. Room 7, room 8 belum terisi. Ayo, yang belum bergabung silakan masuk ke room-nya masing-masing. Masuk ke room 9, Gagas. Oke, silakan buka LKPD-nya. Silakan diskusikan apa saja yang perlu kalian tentukan pada LKS yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Oke, sudah dimulai diskusinya? Tapi udah dibaca LKPD-nya di rumah tadi katanya. Ayo silakan mulai berdiskusi. Diskusi ya Nanda ya, bukan mengerjakan masing-masing. Tanyakan ke temennya. Apa yang tidak mengerti atau bagaimana cara menentukan sumbu X, sumbu Y-nya? Tanya sama aku. Eri, udah dapat mau jawabannya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, Cinta? Posisi itu, Bu, yang sin atau cosnya ya, Bu? Apa? Kalau garis yang dekat sudut berarti itu cos. Kalau garis yang tidak ada sudut berarti itu adalah sin. Kan dia ada garis sumbu X, sumbu Y tuh. Kalau di sumbu X itu berarti dia cos. Kalau di sumbu Y berarti dia sin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti kan, Bu, di soal tuh kan, apa namanya tuh, dia lebih dekat ke X. Berarti yang FX yang cos kan, Bu? Oke, coba ya, dilihat. Sudah nampak share screen, Ibu? Belum, Bu, masih hitam, Bu. Sudah nampak share screen, Ibu? Belum, Bu. Udah? Bu. Nah, Udah, kalau Bu. misalkan ini kan ada sumbu Y. Ada sumbu Y. Ini kan sumbu Y nih. Kalau vertikal kan sumbu Y. Kalau horizontal itu sumbu X. Kalau misalkan dia membentuk sudut. Untuk sudut ya. Nih. Nah, misalkan sudutnya itu di sini. Theta, Ibu misalkan. Itu kan kita jabarkan dulu. Kita tarik garis putus-putusnya. Baru kita tentukan di sini sama ke atas. Kalau dia di sumbu X yang ini dia itu sebagai fx kan. Kalau dia berarti dia sebagai fy. Fx ini kan garisnya dekat dengan sudut theta. Berarti fx itu nilainya f cos theta. Ya. Kalau y ini kan nggak ada sudut di sini nih. Maksudnya sudutnya kan belum diketahui. Kalau dia belum diketahui sudutnya berarti fy itu nilainya sama dengan f sin theta. Nah iya, Fahmi ngerti itu. Nah, itu nanti disesuaikan dengan sudut yang ada pada soal. Kalau 30, kalau cos 30 itu berapa? Cos 37 berapa? Cos 53 berapa? Di kalkulator coba dicari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh dicek. Bu, yang FY tadi kayak mana, Bu? FY tadi kalau misalkan tidak diketahui sudutnya, berarti dia F sin. F sin. Jangan lupa dijabarkan dulu ya ke sumbu X maupun sumbu Y. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada dulu dong, Bu. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Yang nomor 2 tuh, Bu.
Nah, nomor 2 kenapa nomor 2? Cara nyari resultan gayanya tuh, Bu. Dia kan kalau rumusnya tuh akar F1 sama F2. Itu ada F3-nya tuh tetap dihitung, Bu. Tetap dihitung. Kan dia berarti ada 3 garis. Berarti F3-nya itu hanya di sumbu Y. Di sumbu X-nya tidak ada. Berarti dia hanya di sumbu Y nilainya. Di sumbu X-nya 0 nilainya. Sumbu Y-nya 10 Newton. Sudah selesai? Baru kerjain sama-sama Bu nomor 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Sampai sini masih belum ada, Bu. Belum. Cara menentukan cos dan sin? Oh iya, 30 derajat. Iya, Bu. Cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3, sin 30 itu setengah. Udah, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 1, Bu. Oke, silakan lanjutkan. Itu ada 2 buah soal. Ya, Mau mempresentasikan kira-kira nanti Laili? boleh, Bu. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-temannya siapa yang membuka presentasinya, siapa yang akan menyampaikan materinya nanti. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang LKPD-nya? Enggak? Mardila sejauh. Apa, Bu? Mardila, bukan Nadila. Mardila senyum-senyum. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Ya? Gimana ya? Yang nomor itu kan soalnya vektor F di atas memiliki nilai sebesar 60 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Yang terhadap horizontalnya tuh nggak ada pengaruhnya kan, Bu, di cara nyarinya gitu? Oh, nggak ada. Dia itu cuma menunjukkan kalau sudutnya itu acuannya adalah garis horizontal. Berarti sudutnya itu antara F dan juga sumbu X. Fx sama Fy. Oke, udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Menentukan sin cos? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sin cos? Tidak? Sudah bisa ditangani permasalahan dalam kelompoknya? Sudah? Sudah sampai nomor berapa? Udah selesai. Udah selesai, bagus. Mau presentasi nanti? Boleh. Oh, boleh. Nanti jangan lupa bersaing dengan kelompok yang lain ya. Kelompok lain ada juga nih yang mau presentasikan. Oke, siapa cepat siapa dapat nanti. Kalau bisa nanti Ibu kasih kesempatan. Kalau misalkan ada temannya nanti yang kurang tepat atau yang kurang sesuai dengan jawaban kalian, boleh kalian nanti yang mempresentasikan ulang. Oke? Oke, Bu. Positif kan? Kanan kan? Halo. Halo. Halo, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Belum. Oh, belum. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 2. Kenapa dengan nomor 2? Apa dengan nomor 2? 3. Yang nomor 2 nih, Bu. Kan dihitung resultannya, Bu. Ya. Aduh. Rumusnya kayak mana, Bu? Sama aja, Bu. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu, Bu. Iya, Ini ada sampai Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat terus diakarin. Bahkan semua Y dulu. Positif negatifnya jangan lupa. Karena vektor kan ada arahnya tuh. Berarti ada positif, ada negatifnya. Silakan ditentukan, kemudian dijumlahkan sumbu X dan sumbu Y-nya, baru mencari resultannya. Oh iya, Bu. Silakan lanjutkan diskusinya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Ya, silakan lanjutkan. Halo, Anda Ibu? Anybody? Halo, Bu. Udah selesai mendiskusikan? Belum, Bu. Sedikit lagi. Bentar Ada lagi. yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kesimpulannya tuh, Bu. Kesimpulan dari Nah, kesimpulannya apa yang bisa
kalian ambil dari diskusi, dari yang sudah didiskusikan? Bagaimana cara menentukan resultan vektornya, atau pokoknya kesimpulan yang bisa Anda ambil dari dalam pengerjaan LKPD ini? Ada yang bersedia untuk mempresentasikan? Nggak yakin ya? Tahu siapa, Bu. Silakan ditentukan nanti siapa yang akan mempresentasikan dan siapa yang akan membuka presentasinya ya. Silakan diselesaikan. Ibu beri waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan lagi diskusi. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Mana dalam mengerjakan LKPD-nya? Lagi dikerjakan, Ibu. Sampai mana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Bagian Ya? Ya, Reva? akar 450 ini bisa dibagi lagi, Bu. Berapa? 2 akar 450 ini. 2 akar 450? Ya. Oh, bisa. Karena kan faktor besaran resultannya kan hasil dari fx-nya sama dengan 60 dikali 1/2 akar 3. Bisa disederhanakan. Akar 450 coba cari. Maksud Ibu tuh faktor pengalinya itu ada yang bisa diakarkan nggak? Bisa kok akar 450 tuh. Coba kali-kali berapa yang faktor pengalinya bisa diakarkan. Udah sampai mana pengerjaan LKPD-nya? Sampai besaran resultan yang kedua, Ibu. Oh, oke, bagus. Apa tuh? 225, Bu. Ya, 450 bagi 225. Iya. 2, Ibu. Nah, 2 berarti 225 kali 2. Akar 450. Coba ya, Ibu jelaskan dulu pakai white. Oke, dia berapa hasilnya? 2 akar 450. 2 akar 450. Berarti 450 itu kan sama dengan 225 kali 2. Akar dari 225 berapa? Akar dari 225. Ibu. 15, Bu. Nah, 15. Berarti 2 dikali 15, tinggal di dalam akarnya 2. 2 kali 15 kan 30. Berarti 30 akar 2. 2. Gitu. Iya. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Iya, Bu. Kesimpulannya juga dibuat kan, Bu? Iya, kesimpulannya juga. Oke. Halo? Udah sampai mana diskusinya? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Ya Allah, Siki. Taruh dirangin. Nomor 2 itu ada yang mau ditanyakan kira-kira? Lagi nyarinya, Bu. Oh, lagi nyari. Dalam pengerjaannya ada kendala? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Bu, kalau misalnya dia nyari sumbu X sama sumbu Y itu sudutnya sama, Bu. Sudutnya sama? Kira karena dia sumbu X-nya sudutnya 30, sumbu Y-nya jadi 50 gitu, Bu. 3, oh enggak. Kalau misalkan sumbu X-nya cos 30, berarti sumbu Y-nya sin 30 juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada yang ragu? Ragu ini yang Tidak? misalnya 10 akar 3 ditambah 15 akar 3, Bu. Itu 10 tambah 15 tambah akar 3 tambah 3, Bu. Enggak, akar 3 tetap. 10 tambah 15 saja langsung. Akar 3 tetap, berarti 25 akar 3. Bisa mempresentasikan nanti ya? Nah, nanti berebut sama kelompok lain ya. Kelompok lain ada juga nih yang mau presentasikan. Pastikan dulu siapa yang akan menyampaikan presentasinya, siapa yang akan membuka presentasinya. Ibu tinggal. Waktu pengerjaannya tinggal 5 menit lagi.
Oke, Bu. Oke. Semuanya buat di buku latihan ya, nanti dikumpulkan lewat GC. Kompak nggak kelompoknya? Kompak, Bu. Kompak. Alhamdulillah kalau kompak. Atau biar nggak kena ini aja, biar nggak kena bully sama teman-temannya bilang nggak kompak. Ya, sudah semua? Oke, Nada sudah mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah merasakan bagaimana cara berdiskusi dalam Zoom juga. Bagaimana dengan diskusi kelompoknya? Berjalan lancar atau saya aja yang kerja, Bu? Atau gimana? Kompak kelompoknya? Kompak. Oke, jawaban diskusinya silakan difoto, nanti di share screen. Ibu kasih wadah untuk men-share screen-nya nanti. Silakan difoto dulu. Ya, Bu. Boleh, Ibu tunggu. Kesimpulannya, Bu. Semuanya. Dari nomor 1, nomor 2, dan kesimpulan. Bu, apa nih dipresentasikan, Bu? Apa, Eri? Apa nih dipresentasikan? Hasil dari diskusinya. Iya, Bu. Ya, nomor 1 jawabannya bagaimana, nomor 2 jawabannya bagaimana. Kelompok Farhan tuh, Farhan. Gimana tuh, Farhan? Ibu. Ya? Salah kayak Bu. Udah bilang nggak ada kesimpulan. Ibu, kami sampai nomor 2. Nggak apa-apa. Kesimpulannya rumus apa yang digunakan, bagaimana kalian cara menentukannya, kan udah didiskusikan. Tinggal dibuat dengan kata-kata sendiri aja. Nggak usah cemas. Gimana? Sudah difoto? Sudah Bu. Oke. Ada yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya? Boleh, Nabila? Ngegas banget, Nabila. Boleh? Lagi semangat, Bu. Oh, lagi semangat. Bagus lah kalau begitu. Ada tombol hijau di layar HP-nya. Share screen. Only host can share in this meeting, Bu. Saya. Udah bisa? Tunggu, Bu. Oh, sudah. Oke. Kelompok lain silakan diperhatikan kelompok Nabila mempresentasikan. Kalau ada jawaban yang kurang sesuai dengan hasil diskusinya, boleh disanggah tapi dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyudutkan kelompok yang mempresentasikan. Oke, di sini dalam selama presentasi Ibu nilai kalian aktif atau tidak. Ibu nilai semuanya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sesuai dengan kontrak belajar kita. Silakan kelompok Nabila mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 1 aja atau kedua-duanya, Bu? Boleh dua-duanya. Nomor 1, vektor F di atas memiliki nilai sebesar 60 Newton dengan sudut 30 derajat. Boleh, Nabila, boleh dibuka dulu presentasinya. Perkenalkan siapa aja kelompoknya. Apa, Bu? Perkenalan dulu dengan kelompoknya. Siapa aja anggota kelompoknya. Anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang vektor. Kelompok-kelompoknya Nabila Rahmadani, terus Mardila, sama Miranda, sama Nadine. Udah. 1. Vektor F di atas memiliki nilai sebesar 60 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Tentukan nilai komponen-komponen vektor F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, 60 dikali cos 30 karena sudutnya 30 derajat berarti dikali cos 30 sama dengan 60 dikali setengah akar 3 sama dengan 30 akar 3 Newton.
vektor F terhadap sumbu Y sama dengan 60 sin 30 sama dengan 60 dikali setengah sama dengan 30 Newton. Nomor 2. Uraikan dan hitunglah besar resultan vektor dari ketiganya. Untuk F1 yang terhadap sumbu X, itu 20 dikali cos 30 karena sudutnya 30 derajat, sama dengan 20 dikali setengah akar 3, sama dengan 10 akar 3. Terhadap sumbu Y, 20 kali sin 30, sama dengan 20 kali setengah, sama dengan 10 Newton. F2, min 30 karena di sumbu X dia ngarah ke arah kiri. Dikali cos 60 karena sudutnya 60 derajat, sama dengan min 30 dikali 1/2 sama dengan min 15 Newton. 30 dikali sin 60 sama dengan 30 dikali setengah akar 3 sama dengan 15 akar 3 Newton. F3 di sumbu X 0 Newton karena dia cuma berada di sumbu Y, yaitu min 10 Newton karena berada di arah bawah. Terus Fx-nya sama dengan jumlah di semua F sumbu X, 10 akar 3 ditambah min 15 ditambah 0 sama dengan min 5 akar 3 Newton. Fy sama dengan 10 ditambah 15 akar 3 ditambah min 10 sama dengan 15 akar 3 Newton. Vektor posisi F adalah min 5 akar 3I ditambah 15 akar 3J. Besar vektor F sama dengan akar dari min 5 akar 3 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 dikali 3 ditambah 225 dikali 3. Sama dengan 775 ditambah 675 sama dengan akar 750. Akar 750 sama dengan akar 25 dikali 30 atau disederhanakan lagi jadi 5 akar 30 Newton. Udah, Bu. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Nabila Ramadhani. Silakan tanyakan ke teman-temannya, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Nabila. Ibu Najwa, Bu. Boleh Najwa, silakan bertanya. Yang di besar vektor tuh, Bu, Ya. yang kan ada 15 akar 3 dikali 2. Itu hasilnya kok bisa 225, Bu? Oke, 15 pangkat 2. Kan 15 kali 15 berarti kan? Iya. Iya, 15 kali 15 kan 225. Oh iya, astagfirullah. Ayo Najwa. Iya, salah. Oke, tolong kelompok Najwa diperbaiki jawabannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok Tessa, lain? Bu. Boleh, silakan Tessa. Itu nomor 1 sumbu X-nya kenapa 30 akar 3 ya, Bu? Ya, silakan. Nabila? Karena kan cos dari 30 derajat itu 1/2 akar 3. 60 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 30 akar 3. Ya betul. Tessa? Oke, ada ya Tessa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok lain. Ada yang berbeda jawabannya, boleh disanggah. Laili, Bu. Boleh, Laili, silakan. Hasil Fx sama dengan 10 akar 3 tambah minus 15. 10 akar 3 tambah minus 15 itu emang boleh ditambahkan. Karena kan minus 15 tidak mempunyai akar. Silakan Nabila. Tunggu bentar. Yang lain teman kelompok Nabila, silakan dibantu Nabila dalam menjawab. Jangan biarkan Nabila sendiri dihajar sama teman-temannya. Ibu. Ya. Kemarin Nabila ngerjain contoh soal yang Ibu bikin latihan kan, Bu? Ya. Nah, yang kayak gitu, kayak kan angka aja terus ada Ya, akarnya. dilihat ya. Dilihat polanya nih. Ada yang bisa membantu menjawab sebelum Ibu yang menjawab? Ada yang bisa membantu menjawab? Ada yang bisa membantu menjawab, Nabila? Seperti biasa, ada poin tambahan kalau yang bisa membantu? Yang mana, Bu? Yang ini, FY. Kenapa 10 tambah 15 akar 3 itu? Coba Laili ulangin pertanyaannya.
pertanyaan di FX, kenapa 10 akar 3 tambah minus? Iya. FY apa ya? FX? FX 10 tambah 15 akar 3 ditambah minus 10. Jeli mata anak Laili berarti. Oke, ada yang bisa membantu? FX apa FY, Laili? Sebenarnya pertanyaan Laili bisa di FX sama FY-nya, cuman Laili nggak bisa di FX saja gitu. Oke. Semalam, Bu, pas Nabila belajar, yang latihan yang Ibu kasih di video tuh, kan Nabila kerjain. Nah, hasilnya ada yang kayak gitu juga. Yang satu ada akarnya, yang satu enggak. Pas Nabila ngebahas sama Nabila, kata dia akar 3-nya tuh tetap ada. Tetap bisa dijumlahin, terus akar 3-nya tetap ada. Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira pertanyaan Laili? Ada yang bisa menjawab? Ada nilai tambahan bagi yang bisa menjawab? Silahkan. Yang FY ini, Bu. FX dan FY. Kalau ini kalau FX nih 10 kurang 15. Kan 10 kurang 15 ini sama dengan min 5. Akar 3 nih ya tinggal, nggak bisa diapa-apakan nih. Oke, Farhan sudah menjawab. Ada lagi yang bisa membantu? Ada lagi yang bisa membantu kira-kira? Kelompok lain? Pertanyaannya, Bu. Tessa, dari tadi ngapain Tessa? Ayo Laili, pertanyaannya biar Tessa ngerti dia. Maksudnya. Pertanyaannya, kenapa di FX 10 tambah minus 15 tambah 0 itu hasilnya minus 5 akar 3. Bukannya 10 akar 3 itu nggak bisa dijumlahin dengan 15, karena akar 15 itu, karena 15 tidak memiliki akar 3. Iya, nggak bisa. Oke, ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Janganlah payah-payahkan Laili. Pengertian juga. Betul loh, itu bagus. Karena itu memperbaiki matematikanya kalian. Karena kalau keterusan salah, bakalan salah sampai kelas 3 nanti cara menghitungnya. Oke, perhatikan. Untuk FY ini sudah benar karena 10 kurang 10 itu kan 0. Iya. Ya, 10 kurang 10 itu udah 0, betul, tinggal 15 akar 3. Untuk yang FX, nah 15 ini kan nggak ada akar 3-nya ya. Iya. Nah, 15 ini kan nggak ada akar 3-nya, jadi dia tidak boleh dijumlahkan langsung dengan 10 akar 3. Ya, Nabila ya. Jeli Laili berarti. Nah, makanya Ibu bilang kalau ada yang mau berbeda jawabannya atau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Nah, untuk FX, kalau misalkan 10 akar 3 kurang 15, itu kan untuk menghilangkan, dilihat vektor posisinya. Vektor posisinya kan ada 5 akar 3i. Seharusnya dia dibuka kurung 10 akar 3 dikurang 15i tambah 15 akar 3c. Untuk menghilangkan i, dikuadratkan. Jadi di persamaan besar vektornya Nabila, itu harus ditambahkan. Bukan min 5 akar 3, tapi 10 akar 3 kurang 15 dikuadratkan, ditambah 15 akar 3 dikuadratkan. Ya Nabila ya? Ya, Bu. Nah, oke, silakan diperbaiki nanti untuk jawaban dari vektor posisi, FX maupun besaran vektornya. Laili, paham? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nanti sebelum kumpulkan ke GC, silakan diperbaiki dulu ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Boleh di-stop share-kan dulu, Nabila? Bu, Laili mau nanya. Boleh. Tugasnya nanti dikirim ke GCR per masing di kelompok Ya, satu orang, Bu? Bukan, masing-masingnya mengumpulkan. Oh iya, baik. Masing-masing mengumpulkan. Oke, nah dari diskusi hari ini perdananya kita berdiskusi ya, karena kita baru 4 kali bertemu ya. 4 kali bertemu, jadi baru sekarang Ibu melakukan diskusi. Yang bisa Ibu simpulkan, oh ya, Ibu mau tahu nih, kesimpulannya belum disampaikan tadi. Ada yang bisa menyimpulkan dulu tentang diskusi kita hari ini? Coba raise your hand. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan raise your hand. Ibu mau yang belum berbicara, yang menunjuk tangan. Asifa Miranti, silakan.
Ketekan, Bu. Nah, ayo, nggak mau tahu Ibu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ayo Ibu nggak mau tahu. Kesimpulannya dapat memecahkan masalah dari soal yang Ibu bagi tadi. Oke, dapat bisa memecahkan masalah. Kenapa bisa memecahkan masalah itu ada apa? Itu karena ada kesalahan juga, terus ada keliru saat menjawab. Jadi semuanya jadi tahu cara yang benarnya gitu, Bu. Oke, keluar dari zona ya. Oke, bagus Siva sudah menyimpulkan. Silakan disimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini tentang vektor. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Dari awal, Bu. Boleh dari awal. Laili yang lain dulu lah. Siva dapat nilai positif, dapat nilai plus hari ini. Silakan yang lain. Ada yang bisa menyimpulkan? Apapun yang bisa disimpulkan tentang hari ini. Ayo, Ananda. Iya, Bu. Boleh, siapa? Zakia, boleh? Nah, jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor juga memiliki pangkal dan ujung. Cara vektor dapat dituliskan dengan A tebal, A miring, ataupun A yang ada panah di atasnya. Cara menuliskan atau menggambarkan penjumlahan dan pengurangan vektor ada 3 metode. Yang pertama metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Oke, benar. Bagus sekali untuk Zakia. Oke, tadi Ibu lupa tuh sama Nabila. Nabila, tadi penyampaiannya sangat luar biasa, kelompoknya sangat luar biasa dalam menyampaikan jawaban tentang LKS-nya. Tetap lanjutkan seperti itu ya. Yang kreatif, yang mau berbicara di depan orang ramai. Karena kalau tidak dibiasakan, seperti teman-teman yang aktif, ada Kia, ada si Laili, ada Asifa, ada Tessa tadi, kemudian ada si Farhan, dan banyak lainnya tadi yang sudah berbicara dalam pembelajaran hari ini. Tetap lanjutkan seperti itu, karena nanti bakalan, kalau di kuliah nanti, tentang diskusi itu banyak. Dosennya itu sedikit berbicara, tapi kalian yang banyak berbicara. Bagus ya, tetap pertahankan seperti itu. Ya Eri ya? Ya Eri. Oke, terima kasih Ananda yang sudah menyimpulkan tadi. Ada Kia, ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan kita hari ini? Cara menentukan resultan vektor bagaimana? Ada yang bisa menambahkan? Laili, Bu. Yang lain lah, Laili udah penuh nih poinnya hari ini. Kita tabung aja untuk minggu depan. Kita kasih nih teman-temannya. Boleh Rama boleh. Ayo Rama. Cara menentukan resultan vektor ialah R sama dengan akar F1 pangkat 2 tambah F2 akar R sama dengan akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 kali F1 dikali F2 cos theta. Oke, bagus Rama, betul. Untuk menentukan resultan vektor bisa kita tentukan dengan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 kali cos theta. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Laili ada yang mau ditambahkan kira-kira? Oke, Ibu kasih kesempatan buat Laili. Sudah cukup Laili, udah semuanya? Oke, terima kasih Ananda yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik dan seperti apa yang sudah Ibu harapkan. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan manfaat pembelajaran kita hari ini? Apapun, bukan tentang vektor aja, apapun manfaat pembelajaran tentang hari ini yang bisa Ananda petik. Manfaatnya dapat ilmu. Dapat ilmu, dapat. Aduh, ada lagi? Bagus, Asifa bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Manfaat pembelajaran hari ini bisa untuk agar kita bisa diskusi dengan baik, Bu. Diskusi dengan baik. Udah tahu ya bagaimana cara berdiskusi dengan baik ya, sudah Ibu ajarkan. Oke, selain mendapat ilmu, sudah bisa berdiskusi dengan baik, apalagi tuh kira-kira yang bisa Anda petik tentang manfaat pembelajaran kita hari ini?
Nabila mau menambahkan? Bisa jadi lebih berani buat bicara di depan orang banyak. Oke, bagus. Mikael, ada yang bisa dipetik dari pembelajaran kita hari ini manfaatnya? Mikael? Semakin pintar, Bu. Mikael habis ulang tahun ya kemarin ya? Iya, Bu. Si Eri tuh nge-share fotonya di grup. Ada-ada aja. Oke, kira-kira dalam pembelajaran vektor, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita temui? Main layang-layang, Bu. Main layang-layang, oke. Ada lagi yang lain? Bagus? Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit, bagus. Fahmi, ada lagi? Pesawat, Bu. Pesawat, oke, boleh. Ada lagi? Penerjun Penerjun bebas ya, penerjun payung. Oke, ya, bagus. Ada lagi aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari? Pemanah. Pemanah, oke, bagus. Zakia mau menambahkan? Oke, terima kasih Fahmi sudah menyebutkan berbagai macam contoh tentang vektor. Oke, terima kasih Ananda untuk hari ini. Ibu sangat senang mengajar fisika pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya itu akan kita lakukan kuis mengenai vektor itu minggu depan. Ibu mau lihat seberapa jauh pemahaman Ananda tentang vektor yang sudah kita bahas hari ini. Oke, nah sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan kalau kita berada di luar rumah. Kalau bisa di rumah aja, kalau ada urusan yang sangat penting, baru keluar rumah, tetap menjaga protokol kesehatan tapi. Jangan lupa perbanyak minum vitamin C untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena sekarang situasinya itu rentan, apalagi udah musim durian sama manggis. Gampang batuk, gampang demam. Oke. Terima kasih Ananda yang sudah bergabung hari ini. Tetap lanjutkan dan tetap dilanjutkan semangat seperti ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat pribadi aja Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.